Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan sehat oleh Allah dan diberikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Oke, Ibu cek kesiapannya. Mana alat tulisnya sudah ada? Oke, alat tulisnya sudah ada. Kalian sudah hadir. Tapi kehadiran kalian di kelas tidak hanya secara fisik ya. Ayo siapa yang ingatannya masih melayang-layang kemana-mana, fokus, ambil dulu set ingatannya. Jadi kalian hadir di kelas tidak hanya fisik tapi juga hatinya, jiwa raganya gitu ya, hadir di pembelajaran kita hari ini. Oke. Kemudian Ibu absen dulu ya. Alisha Azka Azhari. Hadirah. Oke. Arafatun Nashwa. Hadirah. Fahri Fauzan Hakim. Hadir. Gezan Abi Razwan Al-Mauri. Hadir. Gina Hoirunisa. Hadirah. Gisa Bila Salma Putri. Hadirah. Habibur Rahman. Hadir. Muhammad Fikri Budi Wicaksono. Hadir. Muhammad Nabil Ansori. Hadir. Naila Anindya. Hadirah. Razkia Ulfia Pratomo. Sakit? Oh sakit. Oke ya. Ridan Putra Pratama. Rini Wulansari. Hadirah. Safira Alia Putri. Sinta Rasyah Maha Harmina. Hadirah. Shirota Awalina. Sifa Imrotul Aulia Putri. Tabina Hoiria Putri. Wilda Novaldo Karawan. Hadir. Zuraida Al-Maghfirah. Hadirah, Bu. Oke, tadi ada teman kita yang sakit, kita doakan ya. Semoga segera Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita berdoa sebelum belajar. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya pimpin doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sa'idu ikra'u ikra'an fi qulubikum. Tamaman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi dan untuk mengamalkan ilmu-ilmu apa saja yang akan kita dapatkan hari ini ya. Amin. Nah, Ibu punya satu quotes atau kata-kata mutiara atau kata-kata semangat ya. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau menurut Ibu sih ini nendang, kalau gini bukan nendang ya, nendang pakai kaki ya. Apa nonjok banget gitu ya. Terhenyak gitu kita mendengarnya. Dengarkan ya. Ini Ibu ambil dari Imam Syafi'i. Banyak orang yang sudah meninggal dunia, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan orang mati yang tak berguna. Coba itu menohok banget ya. Menurut Imam Syafi'i, kita nih yang masih hidup dianggap orang mati yang tak berguna. Tapi orangnya seperti apa? Orang yang Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, that's right. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Manfaat untuk diri sendiri. Apa sih kita yang sudah kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk kita? Manfaat untuk orang tua kita gitu ya. Sampai usia segini, sampai detik ini, apa sih yang sudah kita lakukan? Manfaat apa yang sudah kita kerjakan gitu ya untuk orang tua kita gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi pesan dari Imam Syafi'i ini, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum
linnas. That's right. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Oke. Selanjutnya, materi yang pertemuan sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Oke, that's right. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Ada yang masih ingat kedudukan Pancasila itu apa? Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Oke, Fikri, that's right. Acungkan tangan ya, raise your hand gitu ya ketika akan menjawab. Oke. Kemudian apa saja fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Sebagai pedoman hidup. Oke, that's right, sebagai pedoman hidup. Nabi sebagai Sebagai sumber dari segala sumber hukum. That's right. Nggak apa-apa, ayo. Sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke, that's right. Ada lagi yang belum? Sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Sinta, saya mau ditambahkan? Sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah masih ingat ya materi pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke, that's right. Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, menurut kalian salah satu kunci untuk menjaga kesatuan itu adalah kerukunan ya. Nah, menurut kalian menjaga kerukunan itu penting nggak? Penting. Raise your hand. Apa pentingnya menjaga kerukunan? Supaya tidak terjadinya kericuhan. Oke, that's right, Fikri. Oke, supaya tidak terjadinya kericuhan, boleh itu ya. Nah, Indonesia sebagai negara kesatuan itu apa yang kalian tahu tentang negara kesatuan? Negara kesatuan. Iya, sayang. Untuk negara. Negara kesatuan sebagai negara kesatuan tunggal karena tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan. Oke, negara yang bersusun tunggal. That's right. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti kalian mempelajari terlebih dahulu ya. Kan pekan kemarin Ibu sudah bilang, pelajari dulu ya sebelum belajar masuk ke kelas supaya ada gambaran tuh materi yang akan kita pelajari ya. Nah, itu ya, negara kesatuan tadi apa negara? Yang bersusun tunggal. Tidak memiliki negara bagian. Oke. Tidak memiliki negara bagian ya. Nah, berbicara tadi tentang kerukunan nih. Apa tindakan kalian di sekolah untuk menjaga kerukunan? Apa yang sudah kalian lakukan nih? Kalian kan pasti menjaga kerukunan kan di sekolah? Nah, apa tindakan kalian untuk menjaga kerukunan di sekolah? Ya. Saling menghormati antar teman. Oke, that's right, Tabina. Saling menghormati teman dan membantu teman. Sinta? Menghargai pendapat teman. Oke, that's right, menghargai pendapat teman. Ada lagi? Berteman tanpa membedakan agama, suku, ras, budaya. Oke, that's right. Berteman tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Nah, itu contoh ya. Contoh bagaimana kita menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa Indonesia bentuknya negara kesatuan? Mengapa negara Indonesia sebagai negara kesatuan? Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan adat istiadat. Oke, that's right. Tepuk tangan dong. Nah, apa itu negara kesatuan? Kemudian bagaimana ada bentuk-bentuk negara mana? Dalam bentuk negara itu ada bentuk negara apa saja gitu ya. Kemudian bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan? Kemudian mengapa Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan? Nah, kita akan pelajari ya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Ada yang membacakan? Ada yang membacakan? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan dengan kreatif dan mengimplementasikan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, itu yang akan kita dapatkan
atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai nih pembelajaran dari awal sampai akhir, ini tujuan yang harus kita capai, ya. Yang pertama berarti kalian harus mampu mengemukakan negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang kedua, mengimplementasikan. Mengimplementasikan apa? Perilaku menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ya tujuannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, hari ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Pernah mendengar PJBL? Enggak. PJBL itu adalah Project Based Learning gitu ya. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek. Makanya nanti kita akan membuat satu proyek tertentu gitu ya. Apa saja langkah-langkah pembelajarannya? Dalam PJBL itu ada 6 langkah pembelajaran. Sintak disebutnya ya. Sintak itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Apa sintak? Kenapa ketawa? Yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah utama ya, itu nanti kita didiskusikan. Yang kedua, merencanakan proyek. 3, membuat jadwal penyelesaian proyek. 4, nah itu tugas ibu nanti ya, memonitor kalian seberapa jauh kalian perjalanan pembuatan proyeknya atau kemajuan penyelesaian proyeknya ya. 5, mempresentasikan. Nanti ada bagian kalian mempresentasikan hasil proyek kalian. 6 terakhir, nah kita terakhir adalah mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Itu ada 6 langkah pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Untuk hari ini kita hanya 4 langkah saja ya. Pertemuan ke depan 2 langkah lagi gitu. Selanjutnya, nah apa ini? Penilaian. Apa saja yang akan ibu nilai dari kalian? 1, sikap kalian selama di kelas dari awal sampai akhir gitu ya, ibu nilai. Yang kedua, penilaian sikap, observasi, sikap, diskusi. Jadi kalian juga selama diskusi juga akan ibu nilai ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, nanti ini berarti nanti di pertemuan kedua ya, pertemuan terakhir kita untuk PJBL ini, ibu nanti akan kirimkan link kuisis. Jadi kalian mengerjakan soal untuk menyelesaikan kuis gitu ya. Yang terakhir, penilaian ketiga. Nah, penilaian keterampilan adalah menilai kalian ketika mempresentasikan proyek dan penilaian bentuk videonya. Jadi ibu nilai juga videonya nanti ya. Oh, ibu malah bocorin ya? Kita tentang video ya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk menambah semangat, untuk menambah nasionalisme kita, ya, cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Kita sebelum ke proses pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ada yang memimpin, silahkan. Ada yang memimpin ke depan? Yang apa? Sinta aja, yuk. Tidak ada? Ya udah, ya, bentar ya. Ya, berdiri dulu silahkan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu. Dari Sabang sampai Merauke ini sangat mencerminkan ya kondisi negara kita, negara yang berkepulauan gitu dengan ribuan banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita menuju ke materi utama ya. Ini materi yang akan kita pelajari tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Tolong diperhatikan ya. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan berdasarkan sejarah itu terbentuk sejak diawali dengan peristiwa apa? Proklamasi kemerdekaan. Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Jadi, Indonesia sebagai negara kesatuan mulai terbentuk sejak awal merdeka, yaitu proklamasi kemerdekaan 1945 ya. Itu kalian lihat gambarnya ya. Gambar siapa? Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, sejak saat itu negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Itu gambar yang kedua, gambar apa? That's right, Sumpah Pemuda, Ridan. Nah, berdasarkan pendapat siapa? Muhammad Yamin, ternyata gagasan negara kesatuan itu sudah ada sejak 1928 ya. Berarti sudah beberapa tahun sebelum kita merdeka ya. Gagasannya sudah ada, yaitu dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat Sumpah Pemuda? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ada kalimat di situ, mengaku bertanah air satu, bertumpah darah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Yang terakhir, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dari kalimat-kalimat kata-kata tadi, ucapan Sumpah Pemuda itu ternyata mengisyaratkan atau mencerminkan keinginan membentuk negara kesatuan ya. Ternyata sudah ada ya sejak zaman tahun 1928. Selanjutnya, ini lihat gambar apa itu? Peristiwa apa itu? Konferensi meja bundar. Lihat ya, mejanya bundar, sangat terkenal sekali ya peristiwanya, disesuaikan dengan namanya disesuaikan dengan peristiwanya. Itu konferensi meja bundar dilakukan di mana? Den Haag. Tanggal berapa? Sampai 2 November 1949. Nah, bentuk negara Indonesia tadi kita dari sejak awal negaranya apa? Kesatuan. Ternyata gitu ya, kita lihat dari sejarah ini, ternyata Indonesia berubah bentuk negaranya dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal gitu. Ada apa? Kenapa kita sampai merubah bentuk negara? Ternyata ada peristiwa konferensi meja bundar ya. Berdasarkan sejarah, sebelum terjadinya konferensi meja bundar, Indonesia mengalami penyerangan ya, agresi militer dari Belanda, bahkan sampai berapa? 2 kali di tahun 48. Ya, kita baru kayaknya kalau bayi itu baru lahir ya. Indonesia itu baru lahir
17 Agustus 1945 ini sudah dibombardir di sini, dapat ujian yang sangat berat gitu. Istilahnya kita beroak-oak gitu kalau bayi ya, belum bisa apa-apa gitu. Udah mendapat ujian yang sangat berat. Akhirnya kita mengadu ke siapa? Ke PBB. Ya, bagaimana solusinya supaya kita tidak terus-menerus diserang gitu oleh Belanda? Akhirnya diberikan solusi melakukan konferensi meja bundar ya, melakukan konferensi meja bundar. Nah, dari hasil konferensi meja bundar ini ternyata mengakibatkan atau menjadi konsekuensi bagi negara kita berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat ya. Nah itu. Tapi kemudian, oh ini ya, Bapak Soekarno sebagai presidennya dan kemudian Perdana Menterinya siapa? Muhammad Hatta. Karena kalau dalam negara serikat itu pemimpin negaranya ada pemimpin negara, ada pemimpin pemerintahan gitu ya. Tapi ternyata, ini bisa lihat kalimatnya di bawah. RIS 50, perhatikan tahunnya. Ini kita berubah menjadi negara federal atau serikat tahun berapa? 49. Tahun 50 sudah berubah lagi. Bener nggak? Ya. Cuma 1 tahun ya kan? Sudah berubah lagi. RIS dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Ada apa ya? Kenapa berubah lagi? Mengingat negara Indonesia, Ibu kembalikan lagi ke sini ya tadi. Kalian lihat kepulauan Indonesia? Nih, dari Sabang sampai Merauke. Ini kita merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Lihat ya, bentuk ininya, bentuk wilayahnya ya. Bentuk wilayahnya apa? Kepulauan. Terdiri dari ribuan. Ingat ya, kita tidak hanya 1, 2, 3 atau 100, 200, ratusan, nggak gitu. Tapi ribuan gitu ya. Kita memiliki ribuan pulau. Dan itu ternyata ketika kita bentuk negaranya serikat, itu akan sangat berbahaya untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya bisa saja itu gampang terpecah gitu ya. Nah, makanya kita kembali menjadi bentuk negaranya kesatuan. Jadi sangat rentan ya bentuk negara kepulauan seperti kita ketika menganut negara serikat. Oke, kita lanjut. Bentuk negara. Tadi sudah kita bahas, berarti bentuk negara ada 2. Apa saja? Dan negara serikat. Nah, tadi di awal ada yang sudah tahu nih, yang sudah mempelajari. Negara kesatuan itu apa? Yang bersusun tunggal. Kalau bersusun tunggal berarti hanya ada 1 negara dalam negara kita. Berarti pemimpinnya juga hanya ada 1. Berarti konstitusinya juga hanya ada 1. Nah itu, karena kita kesatuan ya. Coba tengok ini, negara kesatuan itu contohnya negara mana? Indonesia, Thailand, Filipina. Indonesia, Thailand, Filipina gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh bentuk negara yang menganut negara kesatuan. Kemudian negara serikat. USA, India, Malaysia, itu ya salah satu beberapa contoh negara federal atau negara serikat. Ayo cari di Google-nya masing-masing. Siapa yang dapat pengertian negara serikat? Acungkan tangan, Ibu kasih hadiah. Ayo yang pertama langsung acungkan tangan. Searching, cari negara serikat itu apa? Fikri. Kalau secara umum dikenal dengan Nah, negara serikat apa? Negara Republik Konstitusi Federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Benar Bu? Menjadi 50 negara bagian. Oke, that's right, nggak apa-apa. Habib, nih yang kedua. Negara yang memiliki negara bagian. Oke, that's right, itu sudah mewakili, dapat hadiah ya. Dapat hadiah. Habib bener ya. Congratulations, kamu yang benar jawabannya. Habib tadi ya, negara yang memiliki negara bagian. Oke. Jadi negara serikat itu dikatakan serikat berarti dia perkumpulan, ya.
Ketika serikat berarti dia berkumpul, perkumpulan dari berbagai macam negara yang menjadi negara bagian. Contoh tadi kita ambil USA atau United States of America Serikat, atau Amerika kita kenal ya sebagai negara adidaya gitu yang superpower. Kita tahu Amerika itu satu negaranya, negara serikatnya Amerika Serikat. Akan tetapi di dalamnya ada beberapa negara bagian. Contohnya negara mana? That's right, Hawaii, Meksiko, Brazil, that's right. Costa Rica. Amerika kan? Oke, that's right. Ada lagi? Kanada dan lain sebagainya. Tadi Fikri mengatakan berapa negara bagian? 50 negara bagian. Nah itu berarti sebuah negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Berarti kalau begitu negaranya banyak, konstitusinya juga banyak. Jadi memiliki konstitusi masing-masing ya di setiap negara dan memiliki presiden atau pemimpin negaranya masing-masing. Akan tetapi negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Kedaulatan tetap berada di negara pusat atau negara serikat, yaitu Amerikanya gitu ya. Nah itu. Nah ini kita lihat tadi ya, dari Sabang sampai Merauke kita negara kesatuan, negara yang bersusun tunggal. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita nih pembagian-pembagian ini ada pulau, itu namanya bukan negara. That's right, kita dibagi menjadi daerah-daerah. Daerahnya apa? Provinsi dan kabupaten. That's right. Kalian hebat banget ya. Good job for you all. Selanjutnya, sistem negara kesatuan. Nah, dalam negara kesatuan ini diterapkan dua sistem. Yang pertama, sentralisasi. Ayo searching apa itu sentralisasi. Yang pertama mendapatkan jawaban, acungkan tangan. Iya sayang. Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dan dilansir dalam Karta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, that's right. Tepuk tangan. Benar ya, namanya sentralisasi itu bersifat sentral. Bisa dilihat itunya ya. Oh ya, tunggu hadiahnya ya, Ibu belum. Dapat hadiah. Congratulations. Kita lihat gambarnya. Itu ada sentral. Ada lihat orang yang di tengah? Ada. Itu pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah daerah itu mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Semua kewenangan diatur oleh pemerintah pusat. Itu sentralisasi. Dilihat dari namanya ya, sentral gitu ya. Berarti terpusat. Yang kedua adalah desentralisasi gitu. Lihat gambarnya. Ya, itu ya. Ini misalnya daerah provinsi. Kemudian itu di bawahnya terbagi lagi menjadi beberapa daerah kabupaten. Dari satu provinsi kan terbagi menjadi beberapa daerah kabupaten. Ayo, desentralisasi apa? Saya. Oke, Wildan. Merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Oke, that's right. Wildan ya. Tepuk tangan dong. Yeay. Ambil hadiahnya. Oke. Congratulations. Nah itu desentralisasi, artinya ada pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu ya. Untuk apa? Mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Oke, sip. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan sentralisasi dan desentralisasi? Ayo yang mau menjelaskan. Pertama, sentralisasi, kelebihannya dan kelemahannya. Raise your hand, Ibu mau satu orang saja. Siapa berani? Bacain doang, ini kan udah ada. Yang sentralisasi. Iya, sentralisasi, silakan. Kelebihannya lebih hemat biaya, peraturan di seluruh negara sama, keseragaman manajemen pemerintahan. Kelemahannya berpotensi lahirnya otoriter, terbatasnya
Potensi daerah. dalam berinovasi. Kekayaan daerah tidak dinikmati daerah asalnya. Oke, thank you, tepuk tangan ya. Ambil hadiahnya sayang. Congratulations. Bisa dilihat di sini ya. Sentralisasi dan desentralisasi. Kita sentralisasi dulu ya. Terlalu bersemangat Ibu. Sentralisasi, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tadi ya lebih hemat biaya karena semua diatur oleh pemerintah pusat. Peraturannya di seluruh negara sama gitu. Kemudian keragaman manajemen pemerintahannya ya. Keseragaman, jadi seragam. Kelemahannya? Tahu otoriter? Bertindak sewenang-wenang. Ya, bertindak sewenang-wenang karena merasa bahwa semua diatur oleh pusat gitu ya. Jadi pusat itu bisa melakukan tindakan sewenang-wenang itu berpotensi ya gitu, hanya berpotensi. Kemudian terbatasnya potensi daerah dalam berinovasi. Jadi daerah tidak bisa berinovasi sesuai dengan kemauannya masing-masing. That's right. Tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena memang semua sudah plot diatur oleh pemerintah pusat dan kekayaan daerah tidak dinikmati oleh daerah asalnya. Karena dari kekayaan daerah harus semua diserahkan ke pemerintahan pusat. Oke, desentralisasi. Raise your hand. Ayo. Boleh? Ya. Salah satu kelebihannya yakni dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih besar. Namun tak sedikit pula kekurangannya. Kekurangannya apa? Salah satu kekurangannya adalah meningkatkan kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oke, ya, tepuk tangan. Oke. Ada yang mau yang ini? Ayo, tinggal bacakan aja. Ridan bisa? Oke, silakan. Oh, nggak terlalu kelihatan ya, Ibu. Tulisannya, ya Allah, daerah. Ibu baca dari sini ya. Potensi daerah dapat berkembang maksimal, ya itu ya, karena kita desentralisasi. Kemudian aturan dan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, ya. Kemudian ininya kelemahannya. Pembangunan daerah tidak merata, that's right ya. Karena pasti sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing ya. Jadi perkembangannya tidak merata. Oke. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja perilaku yang mencerminkan negara kesatuan Republik Indonesia? Kita lihat gambar pertama. Itu mereka sedang apa sih? Nah, bermain artinya dia berteman dan bersosialisasi dengan baik gitu ya. Kalian juga di sekolah ya berteman dan bersosialisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan, itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, lihat gambarnya, sedang ngapain dia? Ya Allah, kondisinya sangat memprihatinkan ya, ditendang begitu. Jadi kalian kalau melihat ada teman yang sedang bertikai gitu ya, stop gitu, cooling down. Jangan malah ya di sini pihak satu, sini pihak dua, action malah gitu ya. Jangan begitu, atau prit mulai gitu ya. Emangnya ring tinju gitu ya. Ya jadi kita mendamaikan teman yang bertikai gitu ya. Usahakan kita damaikan. Kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan. Apalagi di sekolah ya. Kita sekolah apa? Adiwiyata. That's right, sekolah Adiwiyata, dan sekarang sedang menuju tingkat nasional. Berarti apa yang harus kita lakukan? That's right, menjaga kebersihan. Ayo siapa yang masih jajan tuh? Mentang-mentang kalimatnya buang sampah pada tempatnya, kalian duduk di situ, minum es, tempatnya kan di situ, pluk aja ditaruh di situ ya. Memang itu ya, membuang sampah di tempatnya, tempat kalian duduk, bukan tempat sampahnya ya. Tapi simpan sampah di tong sampah ya. Kita sekolah tuh sudah menyediakan ya dari setiap kelas tuh bahkan 2 ya untuk organik dan
non-organik, yaitu manfaatkan, yaitu menjaga lingkungan, tidak hanya di sekolah, di lingkungan rumah gitu, kemudian di lingkungan masyarakat juga. Nah, itu beberapa contohnya. Selanjutnya, nah, Ibu akan tampilkan video tentang bagaimana perilaku mencerminkan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini video Ibu bikin sendiri ya. Perhatikan kata per katanya, karena di sini ada kata-kata yang penting gitu ya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ini di rumah ya, jaga keutuhan NKRI di lingkungan rumah. Ini di lingkungan sekolah. Ini di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu ingin memperlihatkan ini. Nah, ini. Kalimatnya apa? Sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Stop sampai situ. Lihat di situ. Sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan salah satu kewajiban. Tahu kan kalau wajib? Kalau dilaksanakan dapat? Tidak dilaksanakan dapat? Nah, itu udah tahu ya. Kemudian kerukunan itu merupakan modal utama ya. Jadi kondisi rukun di berbagai lingkungan. Tadi di lingkungan mana saja? Sekolah, rumah, masyarakat. Bukannya urutannya rumah dulu ya? Rumah, sekolah, masyarakat. Oke, itu ya. Jadi ingat, kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi tantangan yang sangat besar ya bagi bangsa Indonesia yang kondisinya tadi negaranya kepulauan. Kita memiliki ribuan pulau, memiliki banyak, apalagi yang banyak di negara kita? That's right, suku, bangsa, ras, agama, adat istiadat, bahasa. Ini di kita saja nih, dalam kelas kita nih, sukunya banyak kan? Bukan sukunya banyak ya, bukan suku ini ya. Suku, bangsa gitu ya. Ada orang Sunda, di sini juga ada orang Sunda kan? Ada Jawa juga ya. Mungkin juga ada yang dari Minang gitu ya. Jadi ternyata di lingkungan sekolah kita saja gitu ya memiliki keragaman. Nah, bagaimana kita menciptakan kerukunan di tengah keberagaman supaya bisa tercipta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, Ibu ingin memperlihatkan kepada kalian ini Ibu berikan kepada kalian untuk modal atau bahan analisis ya. Nanti kan kita akan melakukan proyek. Nah, tadi video yang tadi dan kemudian ini flipbook ya. Buku digital flipbook itu ini juga Ibu bikin sendiri. Ya.
Ini pengertian berbagai negara kesatuan. Nah, Ibu nanti share di ini sebagai contoh saja ya, diperlihatkan sebagai contoh. Ini nanti akan dijadikan oleh kalian sebagai bahan untuk analisis ya. Sudah penjelasan materinya. Yeay. Sudah paham tidak? Ada yang mau ditanyakan? Nampaknya sudah paham semua ya, jadi tidak ada yang bertanya. Oke. Kalau begitu, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tadi ya sintak atau tahap pertama pembelajaran kita, yaitu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Ibu bagikan dulu LKPD-nya, tapi sebelum itu kita berkelompok dulu ya. Karena ini nanti dikerjakannya berkelompok, jadi kita akan berkelompok terlebih dahulu. Ibu sudah menyediakan gulungan-gulungan kertas ini. Nih, nanti kalian ambil salah satu. Nah, di dalamnya itu ada angka. Nanti angka yang sama kemudian langsung berkelompok ya, sesuai dengan atau bergabung dengan angka yang sama. Ambil satu. Sama-sama. Take one. Okay, thank you. Wildan belum. Kayaknya nggak usah diajak deh Wildan ya. Ya. Bundung nanti Wildan ya. Dapat. Terima kasih. Iya. Buka 1, 2, 3. Wow. Kemudian kalian silakan. Ya, berduduk sesuai kelompok. Ya. Mau di mana sih guys? Tunggu dulu. Ini kayaknya kini kita mumpung sedang berdiri ya. Mumpung sedang berdiri, bagaimana kalau kita tepuk PKN dulu ya? Biar semangat ya. Oke. Nanti kan ini kursi disatu-satukan. Nah, nanti kita nggak bisa deh. Simpan dulu yang. Ayo, ada yang memimpin? Fikri? Fikri. Iya. Bentar, Bu. Oke. Lakukan dengan semangat ya, biar nanti kita diskusinya juga dengan semangat. Tepuk PKN. PKN, PKN. To be good citizenship. Yeay. Kayaknya kurang mantap, satu kali lagi Fikri. Tepuk PKN. PKN, PKN. To be good citizenship. Yeay. Oke, terima kasih kalian melakukannya dengan sangat luar biasa, penuh semangat ya. Ayo silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini aja yang ini. Di sini. Mana kelompoknya? Habibi di mana? Ridan siapa aja kelompoknya? Ayo, masuk sini. Ayo udah sini aja nih, sini aja nih. Sebarisan nih. Ini sebarisan. Jangan begitu. Ini kelompoknya. Oh, ke depan yang, ke depan yang. Ke depan aja, ke depan. Geser, Bu. Ya, geser. Ini sebelah sini. Oh ya, boleh di situ. Nah, ini ke sini aja nggak apa-apa. Itu ambil ke sana sayang. Kayaknya Ridan ke sebelah sini deh geser. Nah, ini ke sini sayang, geser. Sayang. Iya, cantik, solihah, masya Allah. Ayo mana? Ambil kursinya satu lagi Wildan. Itu ambil kursinya sayang sini. Ayo masuk. Oke. Kelompok kita di mana, guys? Iya, kelompok saya di mana, Bu?
Oh, ini ke depan, ke depan. Nah, di depan. Nah, ini berarti ke sini pindah. Oh, yang itu aja yang belum. Sini yang belum. Yo, Wildan. Terima kasih. Saya mau di tengah, sisa cewek-ceweknya di pinggir. Astagfirullahaladzim. Ambil lagi kursinya. Kalau nggak ada kursi ambil lagi yang. Ambil kursinya ambil. Nggak apa-apa itu juga ya. Ambil aja. Nih Widan sebelah sini. Nah ini ke sini. Ayo merapat. Awas ini. Ya ada kabelnya, hati-hati. Satu lagi masuk. Sini masuk sebelah sini. Ayo Mbak beli apa? Beli kertas. Ayo. Udah pas, ayo masuk. Silakan duduk. Ya Allah. Ya Allah. Sini. Sebelah sini isi. Oh ya udah. Ini saya. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau begitu. Tadi kegiatan kita yang pertama apa? Apa ya? Menentukan pertanyaan. Menentukan pertanyaan atau masalah utama. Ini LKPD-nya ya, Ibu bagikan dulu. Ya. Ini. Ya. Silakan. Pertama kita akan menentukan pertanyaan atau masalah utama. Perhatikan sebentar ke sini. Halo. Hai. Menentukan pertanyaan atau masalah utama. Masalah utama kita apa sih? Nah, tadi kan menjaga sikap keutuhan atau sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan rumah, sekolah. Kayaknya kalau di lingkungan rumah kalian sudah biasa ya. Di lingkungan sekolah juga kalian sudah terbiasa ya. Nah, kita mencari sesuatu hal yang tidak biasa gitu ya, supaya nanti ketika kalian mengerjakan proyeknya mendapatkan pengalaman baru. Nah, apa yang akan kita lakukan? Temanya kita proyeknya hari ini adalah mengetahui bagaimana kondisi. Tadi modal utama NKRI Kesatuan itu apa? That's right, kerukunan. Bagaimana kondisi kerukunannya? Bagaimana kondisi keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat? Nah, itu. Masyarakatnya yang paling kecil aja ya, jangan itu ya, jangan terlalu luas gitu ya. Yang paling kecil di lingkungan dekat rumah kita berarti lingkungan RT, rukun tetangga. Namanya rukun tetangga ya, berarti harus rukun bertetangga. Nah gitu, berarti tema kita adalah membuat nanti wawancara ya, bentuknya kalian melakukan penelitian sederhana dalam bentuk wawancara. Jadi nanti kalian diskusikan, di LKPD kalian dicantumkan. Oh ya, tuh nama kelompoknya ya, cantumkan juga. Identitas kelompok juga ya, dicantumkan. Nama kelompok. Jadi kalian menentukan nama kelompok kalian masing-masing. Dengan tema NKRI. Misalnya ada yang mau nama pulau, boleh. Nama tarian daerah, boleh. Atau nama apa ya lagi? Nama bangunan daerah, apa rumah adat misalnya ya, boleh gitu ya. Jadi, Kampung Cina, kelompok Cina, nama suku gitu ya. Oke, boleh ya. Kayaknya nih Fikri ada berbau-bau Cina ya. Oh, tidak apa-apa. Cina yang NKRI, harga mati. Iya. Harga melambung tinggi, Bu. Oh, harga melambung tinggi, benar sekali ya. Selanjutnya di situ kalian cantumkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya juga gitu ya. Kemudian
nanti ya temanya tadi tentang itu. Hai. Halo. Tadi kita temanya tentang apa? Melakukan wawancara kepada terkait dengan apa? Itu ya. Selanjutnya adalah yang kedua, merencanakan proyek. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Merencanakan proyek, ya, isi di situ. Nanti mau di rumah siapa? Di rumah Naila aja ya dah. Iya, rumah Sinta aja ya. Iya. Ayo isi dulu di situ. Nama kelompoknya kita apa? Kelompok apa ya? Kan harus NKRI coy. Oh iya. Ya. Di Magadang. Kelompok 1945. Ini Rencanakan proyeknya. Perencanaan proyek itu isinya adalah tentang langkah-langkahnya, ya. Misalnya, tentukan didiskusikan. Narasumbernya mau siapa? Ini kan satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya rumahnya berbeda, RT-nya berbeda ya. Nanti tentukan ya, satu RT saja. Jangan semua anggota kelompok atau semua RT dari semua anggota kelompok diwawancarai ya. Tentukan satu RT saja atau Bapak RT-nya. Tulis di situ ya. Di rumah Naila aja nih. Kemudian itu menyusun data narasumber. Yang kedua, menyusun pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan wawancara juga dituliskan di situ ya. Bagi-bagi tugas sayang. NKRI harga mati. itu tugas kalian. Nah, di sini nanti tuliskan pertanyaan wawancaranya apa saja. Ini jawaban. Kelompok harga. Nah, kelompok ini namanya apa? Nama kelompoknya apa? Belum lagi. Apa yang kelompoknya ya? Oh, belum. Iya. Itu aja Sinta. Sesuai tema dong. Kita kan temanya NKRI tadi. Apa? Gotong royong. Nggak sesuai itu. Iya, kan tadi udah ditentukan namanya. Boleh nama-nama pulau, nama-nama apa namanya tadi? Sulawesi. Nama daerah, tarian daerah. Udah simpan aja, kan udah tadi. Kelompok sari piring. Mina. Kalau makanan Nah, tulisnya di LKPD langsung sayang. Nih, bagi-bagi nih. kan tulis kan? Nih, nama kelompoknya tulis di sini. Ini anggota kelompoknya siapa saja. Ini jadwalnya. Mau kapannya, Bu? Nanti kalian disepakati ya. Ini yang nulis nih. Jangan saya yang nulis, tulisan saya kayak insecure. Ini kelompoknya namanya apa? Dewata Bali. Oke. Nice. Sudah ditentukan? Nanti di RT siapa? Oke. Tadi di situ tahu kan nama Bapak RT-nya? Ya, masa nggak tahu ya? Kalau nggak tahu nanti nggak dianggap warga ya. Tadi nama kelompoknya dari apa aja, Bu? Nah, nama daerah atau nama pulau boleh atau Nama rumah-rumah adat. nama rumah-rumah adat. Oh enggak. Oh, ciri khas Indonesia boleh. Yang penting ada tentang Indonesia-Indonesiaan ya. Hari kemarin hari Minggu.
Ini namanya kan tahu kan namanya, nama Pak RT-nya tulis di situ. Untuk informasi identitas Pak RT-nya nanti kan kita wawancara ya. Iya. Ditanyakan. Iya, nanti ditanyakan di wawancara. Pertanyaan wawancaranya di sini ya. Ayo didiskusikan. Sini Ridan yang. Nah, diskusikan pertanyaannya apa saja. Silahkan diskusikan pertanyaan yang kira-kira yang tepat gitu ya, yang untuk kita wawancara, tuliskan di situ. Ya, tulis di sini. Ini nama kelompoknya apa? Unitary State. Negara Kesatuan. Oke, Unitary State. Nice. Terus, oh ini sudah. Ayo tentukan pertanyaan wawancaranya apa saja. Di situ. Ini berapa nih, Bu? Ayo diskusikan. Kalian diskusi, Ibu nilai. Sudah menemukan nama tadi, nama kelompoknya sudah? Kelompok apa ya? Pemuda Pancasila. Ini nanti wawancara siapa? Bapak RT siapa? Di rumah saya. Oh, di RT rumah. 01 RW 05. Oke, kalau gitu tulis di sini dulu namanya. Karena kalau Sinta pasti tahu kan nama Pak RT-nya? Iya. Masa nggak tahu ya? Tulis itunya, tulis. Ini pertanyaannya aja, Bu. Iya. Emang boleh Bu? Kelompok pemuda Pancasila pada kita boleh apa enggak? Udah sensitif ya Bu ya? Iya, pilih yang lain yang lebih umum dong. Pancasila dong. Kelompok Pancasila. Pancasila aja, boleh. Remaja Pancasila. Yang boleh berbaca Pancasila. Iya, cantumkan. Iya Bu, boleh Bu. Apa? Remaja Pancasila. Bukan pemuda, remaja Pancasila. Bolehlah kalian, ayo. Apa sayang? Buat apa? Ya bisa lah, saran. Nggak usah dicoret aja. Satu baris. Pertanyaannya sudah disusun belum? Ayo susun dulu pertanyaannya. Di sini. Bu, namanya itu vaksin nggak sih? Ayo silahkan. Tulis di sini pertanyaannya ya, pertanyaan wawancaranya. Masuk absen. Apa? Tadi masuk absen. Iya, masuk. Jadi gimana? Nggak apa-apa, ayo. Berarti Nggak usah, tidak usah memperhatikan itu. Kita sekarang sedang berdiskusi. menjelaskan dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan. Ini tadi udah ya? Nama kelompoknya udah? Bagaimana cara Bapak menangani? Anda sedang menyusun pertanyaan ya? Oke, good. Sama aja tuh. Cara Bapak cara menyelesaikan.
Sudah dapat pertanyaannya apa saja? Oke. Ada tipe zona. Nggak usah ditipek, coret aja. Kalau nggak ini sumber ini sebenarnya dalam kurungnya ini apa sih usia Kan untuk itu ada di sini sayang. Nih. Ada di sini. Iya. Yang itu pertanyaan khusus tadi tentang masalah. yang terkait kerukunan keamanan. Ayo. Iya, diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang cocok untuk ditanyakan. Tadi kan kita bertanya tentang kondisi apa? Kerukunan gitu ya, keamanan, ketertiban. Nah, kira-kira apa pertanyaan? Tidak usah terlalu banyak-banyak, ya. Iya, boleh. Silakan. Boleh setiap anggota kelompok mengajukan pertanyaan, misalnya menurut saya begini gitu ya. Ya, ajukan pertanyaan. Itu dicatat. Jangan terlalu banyak pertanyaan ya. Maksimal 5 aja pertanyaan. Mau dibuatnya video kan ya, Bu? Rencana membuat videonya. Iya. Hari ini. Nanti sponsor. Iya, betul. Iya. Iya, sudah ini? Sudah. Nama kelompok. Nama kelompoknya sudah. Belum. Nama ininya. Oh, nama kelompoknya belum? Tadi kan mau apa Pancasila Apa tadi? Pancasila boleh. Remaja. Pertanyaannya sudah? Sudah. Oke. Misalnya pertanyaannya sudah. Sudah merencanakan proyeknya? Ibu belum memberitahukan ya. Kalau nanti ini kan kalian melakukan wawancara ya. Kepada ketua RT setempat. Nah, nanti bentuk laporannya kalian membuat sebuah video ya. Jadi nanti kalian video ya, videokan dari proses wawancara, dari wawancara, kemudian nanti hasil wawancaranya nanti kalian dianalisis ya. Dikaitkan dengan tadi kan Ibu sudah tayangkan video. Nanti Ibu videonya juga kirim ke grup. Sama tadi flipbook juga ya, nanti itu bisa dijadikan sebagai referensi kalian untuk menganalisis hasil wawancara ya. Jadi video sama flipbooknya nanti Ibu kirim ke WA kalian, jadi ke grup kali ya, ke grup kita. Oke. Kalau sudah merencanakan proyek sudah? Merencanakan proyek itu tadi yang menentukan siapa yang akan diwawancara sudah? Sudah. Ini tadi di RT siapa? Saya. RT Sinta. Oke, ini kelompok RT-nya Naila. Kelompoknya itu? Di RT mana? Oke, yang itu? Oh, sudah ya. Pertanyaannya sudah disusun? Sudah, oke. Selanjutnya kita membuat jadwal penyelesaian proyek. Nah, kalian cantumkan jadwalnya. Kalian cantumkan jadwal proyeknya, misalnya dari mulai sekarang nih penentuan tema tanggal berapa,
penentuan membuat pertanyaan wawancara tanggal berapa, kalian akan melakukan wawancara tanggal berapa, nanti berarti setelah wawancara editing video ya, editing video tanggal berapa, kemudian nanti presentasinya tanggal berapa gitu ya, nanti berarti pertemuan minggu depan ya. Ibu silakan, Ibu serahkan untuk kalian untuk berdiskusi, tentukan jadwal proyeknya. Di sini aja, nih jadwal proyek di sini tulis. Tulis di sini jadwal proyek. Oke, ini tadi kelompok apa? Remaja Pancasila. Oke, remaja Pancasila. Sabtu tadi itu tanggal berapa? Apa sih kok jadi tadi itu? Hari Sabtu kita bervideo. Nanti setelah pulang sekolah juga bisa ya, mulai hari ini. Berarti dijadwalkan mulai hari ini boleh nanti ya, sepulang sekolah kalian berarti ke rumahnya siapa? Naila ya, untuk melakukan wawancara boleh. Berarti di tanggalnya bisa dicantumkan tanggal hari ini, boleh ya. Nah, ini tulis sayang di sini perencanaan proyek, tulis. Mulai dari penentuan tanggal berapa, penentuan tema gitu. Nah, ini untuk wawancara, iya. Kalau ini kan kalau jadwal itu berarti semua dari awal sampai akhir. Kalau ini kita untuk wawancaranya, jadwal wawancaranya ya. Sudah dibuat jadwalnya? Sedang dibuat. Oke, sip. Pertanyaannya sudah? Oke. Jadwal penyelesaian proyek itu berarti tadi mulai kita penentuan tema, berarti tanggal hari ini ya, cantumkan. Berarti tanggal hari ini tanggal berapa? 17 Oktober 2022, berarti itu membuat tema proyek atau menentukan tema proyek dan apa tadi? Menyusun pertanyaan untuk wawancara gitu ya. Itu berarti tanggal itu dua kita kegiatan ya, menyusun tema dan menyusun pertanyaan wawancara. Berarti besok nih, berarti hari ini ya bisa ya. Nanti pulang sekolah berarti masih tetap tanggal 17 akan wawancara, berarti pelaksanaan wawancara. Tulis di situ. Berarti di tanggal itu kita ada 3 ya. Menentukan tema, menyusun pertanyaan dan mewawancarai gitu ya. Tolong perhatikan dulu ke depan, hai. Halo. Hai. Halo. Kita akan melakukan wawancara ke ketua RT ya. Nah, berarti kan kita berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain atau masyarakat. Tentunya kalau Pak RT itu berarti orang yang lebih tua. Nanti ketika wawancara gunakan bahasa yang sopan. Right, bahasa sopan. Kita perkenalkan diri dulu. Misalnya, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya, kami dari MTS N1 Bogor untuk melakukan tugas gitu ya, dapat tugas mata pelajaran PPKN untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Gunakan bahasa yang sopan. Dan selalu ingat 3 kata penting. Tolong, maaf, dan terima kasih. That's right, Cinta. Tolong, maaf, dan terima kasih. Gunakan 3 kata ajaib ini ya, selalu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tolong misalnya gitu ya. Mohon maaf, mohon waktunya gitu ya untuk kami wawancarai gitu. Kemudian setelah selesai, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Apalagi kalau kalian bawa kue gitu ya buat Pak RT-nya ya. Pasti sangat senang sekali gitu Pak RT-nya. Nanti kata Pak RT-nya, "Neng, besok wawancara lagi ya," gitu ya. Besok wawancara lagi gitu. Kata Pak RT-nya, "Kita wawancara tiap hari, Neng," gitu biar dapat kue gitu ya. Ingat ya, berlaku atau berkata sopan. Oke. Sudah menyusun jadwal? Di kertas yang ini kan Yang itu sayang? Mana tadi? Oh itu, ya itu. sekalian nyusun pertanyaan. Jadwal. Coba Ibu lihat jadwal penyelesaian proyek pelaksanaan wawancara. Oke. Nah, tentukan editing mau kapan gitu ya. Cantumkan aja tuh. Iya, besok boleh. Tulis aja tanggalnya. Iya, nggak apa-apa. Sok, cantumkan. Tahap editing. Iya. Proses editing gitu ya. Proses editing video besok boleh ya, karena hari ini kita take videonya, berarti besok bisa. Besok tanggal 18. Berarti cantumkan di situ tanggal 18 proses editing video, boleh ya.
Berarti nanti di sini dicantumin ya? Diem dong. Iya sayang, cantumkan. Ini apa? Oh, pertanyaan. Iya betul. Di sini tulis jadwal proyek sayang. Jadwal penyelesaian proyek atau jadwal proyek juga nggak apa-apa. Nah, dari mulai tanggal berapa tadi? Kita tulis dulu tanggalnya di sini. Iya, tanggal 17. Sudah ini kelompok apa tadi? Dewata Bali. Sudah selesai? Mana lihat proyek perencanaan proyeknya? Jadwal proyeknya. Jadwal proyek, kasih judul di sini ya. Jadwal proyek gitu. Ayo, kasih judul. Nah, di sebelah sini tanggal, di sebelah sini kegiatan. Ya. Misalnya, tadi kan sudah kita bahas nih, hari ini tanggal 17 Oktober. Berarti kan kita tadi sudah menentukan tema, menyusun daftar wawancara, kemudian hari ini juga nanti pulang sekolah kita melaksanakan wawancara. Berarti kan besok udah bisa editing video gitu. Ya, jadi cantumkan di tanggal 17 itu berarti kita ada berapa kegiatan tadi? 3 ya? Ya. Tulis itu Ridan, ya, tanggalnya tanggal berapa, kemudian cantumkan kegiatan kita apa. Kelompoknya apa tadi Fikri? Unitary state. Ibu susah banget ini ngucapinnya. Apa namanya? Unitary state. Unitary state. Oke. Are you finished? Oke. Jadwal proyeknya. Wawancara oke. Edit. Betul wawancaranya, edit video oke. Harusnya jadwalnya kita itu apa namanya? Menyusun gitu dari mulai misalnya nih tanggal ini kegiatan 17 Oktober 2002 menentukan tema, menyusun pertanyaan wawancara, kemudian menentukan narasumber, kemudian nanti kita pelaksanaan wawancara gitu. Iya. Pelaksanaan wawancaranya nanti pulang sekolah ya. Iya. Terus tahap editingnya mana belum? Mana sayang? Oh, edit video. Oh, mau langsung nanti setelah wawancara langsung edit video. Oke, good. Jadi bisa cepat selesai ya. Oke. Sudah berarti ya? Wawancaranya sudah. Nah, ini. Ini diisi nanti ketika kalian sudah selesai wawancaranya. Iya. Sudah selesai wawancaranya. Oke. Ada kendala? Ada kendala dalam mendiskusikan membuat jadwal proyek? Iya. Yang analisis belum kan Bu, berarti belum. Belum nanti. Kan kita wawancara dulu ya? Iya. Iya. Jadi ini jawaban dari ketua RT-nya, nanti kita tulis hasilnya Iya. ya. Iya, jawabannya nanti di sini, ya. Nanti analisisnya di sini. Cantumkan kesimpulan ya di videonya. Oh ya, diingat ya, setiap kegiatan kalian ketika melakukan penelitian sederhana didokumentasikan. Ingat ya, karena itu sangat penting untuk laporan kalian dalam pembuatan video ataupun misalnya behind the scene-nya juga boleh ya. Kalian nanti tahap wawancara gitu ya. Nanti yang sedang melakukan yang sedang melakukan Proses penelitian. nah gitu, ada yang sedang bertanya, ada yang sedang kameramen, ada sedang menulis hasil wawancara. Nah, itu semua didokumentasikan, jadi terlihat ya, gitu. Kemudian ada tahap editing juga. Tahap editing tolong nanti ketika yang sedang mengedit itu didokumentasikan, divideokan ya dari belakang. Ini misalnya Sinta lagi ngedit ya. Nah, nanti divideokan oleh Habib misalnya dari belakang. Jadi kelihatan kan, oh ini ada tahap editing gitu ya. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Yang terakhir tuh mengevaluasi dan mengevaluasi. Mana tadi ya? Yang terakhir. Oh, udah.
evaluasi dan refleksi. Oh, ini sudah. Oke. Ini sangat lengkap jadwal proyeknya. Sip, hebat. Ya. Ini sudah selesai kan? Sudah. Oke. Tentang pembuatan video ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pakaian kalian, karena kalian melakukannya di luar sekolah, jadi boleh memakai bebas ya. Ya betul, jangan pakai sandal taplek ya. Yang rapi gitu ya, pakai sepatu. Terus, iya kenapa? Wawancaranya boleh ibu RT nggak? Kalau misalnya nggak ada ketua RT, istrinya bu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Pasti kan ibu RT-nya juga tahu kan kondisi lingkungan sekitar kan, iya. Kalau misalnya bapak RT-nya sangat sibuk, sedang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, boleh wawancara dengan ibu RT-nya ya. Kembali tadi ya, berpakaian bebas tapi sopan ya. Lama video. Oh ya, berapa menit? 15. Maksimal berapa menit? Maksimal jangan terlalu lama ya. Nanti kan dipresentasikannya takutnya nanti terlalu lama gitu. 30 menit. Maksimal 10 menit aja ya. Jadi boleh lebih kurang boleh kurang dari 10 menit. Misalnya 7 menit gitu, 8 menit. Tapi jangan sampai hanya 5 menit misalnya gitu ya. Mungkin terlalu sedikit juga gitu ya. Ya. Jadi maksimal 10 menit untuk maksimal 10 menit. Jangan terlalu lama juga. Nanti videonya diupload di boleh di TikTok, boleh di YouTube ya. Boleh, kata ibu pilihan ya. Kata ibu pilihan. Kalian boleh uploadnya di TikTok atau uploadnya di YouTube gitu. Punya akun YouTube kan? Kalian generasi milenial gitu loh, masa nggak punya akun YouTube? Pasti punya akun YouTube. Apalagi TikTok ya, pasti punya semua ya. Kalau TikTok mah. Silahkan lanjutkan dulu diskusinya. Mana kalian tadi kertas diskusinya? Ini kumpulin bu. Apa nanti? Nanti kalau sudah selesai. Ayo kalian diskusikan dulu. Jabon itu parung ya? Jabon itu parung ya? Iya, jabon parung. Dikira jabon sendiri bukannya parung. Ini bapak ini di RT siapa? RT-nya Sisi. Sisi. Oke, berarti nanti kumpul di rumahnya Sisi ya, pulang sekolah nanti ya, berarti untuk melakukan wawancara. Oke. Sudah selesai? Oke, sip. Makasih ya. Mana coba lihat? Mana jadwalnya? Oh ini. Oke. Ini identitas narasumbernya. Oke. Alamatnya tadi di RT siapa? Kalau alamat mungkin udah tahu ya. Iya, boleh ditulis nih alamatnya kalau sudah tahu ya. Nih, silakan. Tulis dulu alamatnya. Ini sudah ininya proyeknya. Oke. Lihat. Tema, pertanyaan. Ini wawancaranya ya, oke. Editing video berarti besok. Oke, ini mempresentasikan. Oke, di pertemuan minggu depan ya. Oke.
Mana coba lihat Ibu? Masih Tulisannya sangat rapi. Mana ini sayang? Ini di RT siapa? di RT-nya Naila. RT-nya Naila ya. Iya. Kalau itu mungkin udah tahu Naila namanya siapa kan? Tahu nggak nama? Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Ya. Pak ini, Pak. Atau alamatnya dulu. Kalau alamat kan pasti udah tahu ya. Nah, Itunya nama bloknya nggak tahu. Mungkin nama rumahnya mungkin ditahu, cuman oh bloknya ya nggak udah tahu. kalau gitu kosongkan dulu, nanti diwawancara aja ya Pas wawancara? Iya pas wawancara. Coba lihat ini Ibu jadwalnya. Oke, penentuan tema, menyusun pertanyaan wawancara, pelaksanaan wawancara, proses editing. Oke, sip. Sudah itu proses editing. Oh, pelaksanaan presentasi berarti mempresentasikan pertemuan selanjutnya aja. Di pertemuan selanjutnya. Oke. Coba Ibu cek. Oh ya, ini ya. Iya, Bu. Tadi di rumahnya siapa? Pak RT siapa? Saya. Sinta. Wah, udah lengkapnya, udah tahu banget ya Sinta. Deket tuh Alamatnya. rumahnya. Oh, Masya Allah. Ini pertanyaannya di jadwalnya. Coba lihat. Pembentukan tema, pertanyaan wawancara, pelaksanaannya, proses editing. Oh, proses editing. Proses presentasi berarti pertemuan minggu depan ya. Oke, good. Terima kasih. Nah, sudah selesai diskusinya? Menentukan tema tadi sudah ya. Kemudian merencanakan proyek sudah tadi ya. Kemudian membuat jadwal sudah? Nah, nanti Ibu akan memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Nih, setelah kalian nih hari ini misalnya langsung bergerak gitu ya, melakukan wawancara ke Bapak RT sesuai dengan lingkungan masing-masing yang tadi sudah disepakati. Nah, Ibu akan memonitor kemajuan proyek kalian melalui WA group ya. Nanti Ibu, nanti kalian beri laporan, misalnya Bu saya sudah wawancara gitu. Nanti Ibu tanya kendalanya apa gitu, terus sudah sampai di mana gitu wawancaranya, pembuatannya gitu. Atau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan proses analisisnya seperti apa gitu ya. Nanti kita diskusikan di WA group kita ya. Itu memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Berarti nanti Ibu lakukan atau kita lakukan, Ibu lah memonitor kalian ketika di luar jam pelajaran ya. Karena kan nggak mungkin di sini. Bapak RT-nya harus didatangkan ke sini ya kalau di sini ya. Karena kita melakukan wawancara proyek di luar sekolah. Sudah selesai kan? Sudah. Coba Ibu cek. Kelompok apa tadi? Pancasila. Oke, kelompok remaja Pancasila. Sudah selesai? Sudah. Kelompok? Kelompok Rafflesia. Aduh, ini bunga-bunga. Ini kumbangnya satu ya. Sudah selesai kelompoknya Rafflesia? Sudah. Kelompok? Dewata Bali. Ini mencerminkan keindahan ya. Sudah selesai? Sudah. Yang terakhir, halo kelompok? Kelompok? Kedengarannya? Unitary State katanya. Kelompoknya sudah selesai? Sudah. Nah, kalian sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti pertemuan kita sudah selesai karena untuk langkah pembelajaran kelima dan keenam itu akan dilaksanakan setelah menyelesaikan proyek. Artinya pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan gitu ya. Akan mempresentasikan hasil proyek dan mengevaluasi dan merefleksi ya. Ada satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan. Nah ingat ya, ini Ibu sangat wanti-wanti karena ini mencerminkan sekolah kita ya. Ketika nanti kalian melakukan wawancara, tolong jaga sikap, jaga ucapan gitu ya. Ini menjaga nama baik sekolah kita ya.
Berpakaian sopan. Nah, untuk videonya tadi berapa menit? Maksimal 10 menit. Oke. Kalau kurang dari 10 menit boleh nggak? Boleh. Tapi jangan juga terlalu sedikit, misalnya hanya 2 menit gitu, jangan ya. 2 menit. Wawancaranya aja berapa? Belum analisisnya kan gitu ya. Ingat ya, didokumentasikan. Setiap kegiatan kalian didokumentasikan. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah berdiskusi dari awal sampai akhir. Kita simpulkan materinya. Ada yang mau menyimpulkan materi? Ayo, masih ingat nggak tadi kita bahas apa saja? Negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? That's right, negara yang bersusun tunggal. Dan juga lagi bentuk negara lain itu negara serikat. Apa? Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, negara kesatuan tadi dilaksanakan dengan 2 sistem. Yaitu sistem apa? Sentralisasi dan desentralisasi. Oke, that's right gitu ya. Sentralisasi apa? Yang diatur oleh satu pemerintah. Yang diperintah oleh pemerintah pusat. Oke, that's right. Jadi semua pemerintahan yang ada di negara diurus oleh suatu pemerintahan pusat. Kalau desentralisasi, kewenangan dari kepada untuk apa? Mengatur dan mengurus daerahnya sendiri gitu ya. Itu sentralisasi dan desentralisasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ditanyakan? Nah, ingat ya, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi, evaluasi dan refleksi gitu ya. Tolong benar-benar untuk disiapkan ya. Tolong untuk benar-benar untuk disiapkan karena minggu depan kita sudah presentasi ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan sekali lagi, kalian sudah luar biasa belajar hari ini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis sama-sama. Sudah tahu? Tahu ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada ibu ada kesalahan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.